Halo masyarakat sekalian, selamat datang lagi di channel Angga Putra Fidrian. Kali ini kita akan bahas tentang berita yang lagi rame beberapa waktu terakhir. Itu tentang angka kemiskinan yang dirilis oleh World Bank dan angka pengangguran yang dirilis oleh IMF. Sebenarnya episode ini bakal bikin saya kelihatannya kayak antek Amerika Serikat banget ya. Karena dua lembaga ini kan dua lembaga yang sangat identik dengan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya pembahasannya jadi penting karena ada banyak hal yang kurang tepat dalam proses diskusi kaitan dengan dua angka ini. Jadi interpretasi datanya dan lain-lainnya. Padahal kalau baca secara lengkap dari laporannya itu nggak gitu-gitu banget lah gitu, nggak semenyeramkan itu. Supaya nggak misleading dan salah interpretasi, makanya saya ngerasa harus bikin video ini untuk menjelaskan sebenarnya secara lebih gamblang. Nah, buat teman-teman yang sangat pro pemerintah, sebenarnya video ini bisa dipakai buat mengklarifikasi ke masyarakat nih gitu, bahwa ini tuh nggak tepat dan lain-lainnya. Karena sebenarnya dalam video ini yang saya inginkan adalah memberikan gambaran yang tepat, interpretasi data yang benar juga. Semoga saya juga nggak salah nih dalam menginterpretasi data yang dikeluarkan sama dua lembaga tersebut. Karena sebenarnya meskipun saya juga nggak pro-pro banget sama dua lembaga itu gitu ya, World Bank sama IMF, karena ini dua institusi yang sangat kapitalistik sekali gitu ya, mana saya nggak terlalu suka dengan konsep kapitalisme. Tapi sebenarnya pada masa ini, pada situasi ini, dua lembaga ini tuh jadi referensi oleh banyak orang, sehingga interpretasi terhadap dua statistik yang dua laporan yang disampaikan oleh dua lembaga ini tuh jadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, lanjut kita masuk ke bagian pertama. Kita akan mulai dulu dari angka pengangguran yang dikeluarkan oleh IMF. Nah, jadi IMF ini mengeluarkan laporan dalam World Economic Outlook tahun 2025 dengan subjudul Critical Juncture Amid Policy Shift. Nah, sebenarnya ada banyak penjelasan kaitan dengan kondisi Indonesia ya dalam laporan tersebut. Tapi karena yang jadi concern adalah angka pengangguran yang dilaporkan di situ gitu ya, yang juga jadi headline di banyak media gitu, makanya kita akan fokus di situ dulu. Padahal dalam situ ada GDP, ada tentang inflasi, ada lain-lainnya itu, tapi kita kesampingkan dulu untuk di pembahasan berikutnya. Kita akan fokus pada angka pengangguran. IMF melakukan perhitungan yang dilakukan IMF dengan metodenya berbeda dengan apa yang dilakukan sama BPS. Jadi pasti angkanya itu akan berbeda. Nah, kalau yang dilakukan sama IMF itu menghitung angka pengangguran untuk usia produktif 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan. Fokus pada penduduk produktif yang aktif mencari kerja gitu. Jadi kalau IMF tidak memasukkan mahasiswa di situ, ibu rumah tangga di situ, atau mereka yang memutuskan untuk nggak cari kerja gitu, misalnya jadi entrepreneur apa segala macam gitu-gitu, itu nggak masuk ke dalam perhitungan dari IMF gitu. Jadi orang-orang yang memang secara sadar memilih untuk nggak bekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, itu tidak masuk dalam perhitungan IMF gitu. Sedangkan kalau misalnya BPS menghitung tingkat pengangguran terbuka, itu dilakukan dengan cara semua angkatan kerja di atas usia 15 tahun yang mencari pekerjaan gitu. Jadi orang yang tidak semuanya gitu. Jadi semua semua usia di atas 15 tahun itu dihitung dalam TPT gitu. Jadi ini yang bikin angkanya berbeda. Nah, kita juga nggak boleh bilang wah angka yang di sana sama, ini beda, ini bener atau enggak. Tapi cara melihatnya beda gitu. Jadi cara analisisnya pun berbeda gitu ya, nggak bisa disamakan gitu. Karena ini dua angka yang berbeda. Dalam melihat angka tersebut, angka penganggurannya, itu juga nggak bisa kita hanya melihat satu laporan aja. Karena ada dua laporan yang mirip gitu ya. Makanya saya baca dua laporan itu, ada World Economic Outlook tahun 2024 dan World Economic Outlook tahun 2025. Nah, karena dalam dua laporan tersebut itu ada yang namanya
estimasi di tahun sebelumnya gitu ya misalnya, lalu ada proyeksi di tahun berikutnya berapa-berapanya gitu. Jadi itu yang membuat harus secara lengkap kita perhatikan gitu. Nah, jadi di World Economic Outlook tahun 2024, IMF itu menulis angka pengangguran di Indonesia itu sekitar 5,3% di tahun 2023. Lalu di laporan tersebut juga memberikan proyeksi 5,2% di tahun 2024 dan 5,1% di tahun 2025. Nah, di angka tersebut, di tahun tersebut, di laporan tahun 2024, proyeksi angkanya itu terus menurun 0,1% setiap tahunnya. Gitu. Tentu dalam konteks laporan itu dibuat kan ada kebijakan dan segala macamnya yang ada di situ. Makanya itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, lalu laporan kedua itu ada di World Economic Outlook tahun 2025, di mana di tahun tersebut angka pengangguran di tahun 2024 adalah sebesar 4,9%. Proyeksi di tahun 2025 itu adalah 5,0%. Dan proyeksi di tahun 2026 adalah 5,1%. Jadi meningkat 0,1% setiap tahunnya gitu. Nah, ini aja udah ada yang berbeda nih. Di 2024, proyeksi tahun 2024 itu ada 5,2%. Tapi di World Economic Outlook 2025, angka tahun 2024-nya itu justru 4,9%. Jadi ada prediksi yang ternyata berjalan lebih baik lah kondisinya Indonesia gitu. Karena prediksi sebelumnya 5,2%, ternyata di 2024 itu 4,9% gitu. Nah, tapi tentu ini ada dua hal yang berbeda nih. Di 2024 itu proyeksinya adalah setiap tahun ada penurunan angka pengangguran di Indonesia gitu ya, 0,1%. Tapi di 2025 itu proyeksinya angka penganggurannya selalu naik 0,1% gitu. Tentunya ini juga perlu jadi perhatian karena pasti kan ada perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan. Toh di 2025 laporannya judulnya IMF juga ada policy shift gitu, ada perubahan kebijakan. Makanya ini yang perlu kita jadi perhatikan sama-sama. Ada perubahan apa sehingga IMF itu memprediksikan yang sebelumnya prediksinya adalah turun terus 0,1%. Kenapa di periode berikutnya, di tahun berikutnya proyeksinya tuh malah naik 0,1% gitu. Itu yang perlu kita perhatikan sama-sama dan juga perlu dibaca sama-sama oleh pemerintah. Kira-kira apa yang membuat IMF memprediksikan hal tersebut. Oke, kita masuk sekarang bahas ke pembahasan angka kemiskinan dari World Bank gitu. Ini juga cukup ramai nih dibahas sama banyak orang karena ternyata kemiskinan di Indonesia 61% gitu, tinggi sekali dan lain-lain. Yang perlu dicatat adalah angka kemiskinannya itu pakai perhitungan yang beda. Nah, apa perhitungan bedanya? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Tapi pertama-tama angka tersebut, angka 61% yang tadi sempat disampaikan, itu diambil dari mana sih? Itu diambil dari laporan World Bank Macro Poverty Outlook tahun 2025. Nah, laporan itu berisi tentang World Bank, tentang kondisi negara-negara yang jadi anggotanya nih. Laporan dari World Bank tentang negara-negara anggotanya, poverty-nya seperti apa, dan lain-lainnya seperti apa. Nah, perlu dicatat juga bahwa Indonesia itu sudah tidak jadi negara lower middle income countries gitu. Tapi sekarang tuh Indonesia sudah masuk ke upper middle income countries di tahun 2023. Sehingga secara perhitungan kita tuh sebenarnya udah negara berpendapatan menengah ke atas lah gitu. Mungkin lebih cocoknya mirip negara maju lah gitu. Menuju negara maju gitu. Enggak lagi negara lower middle income countries gitu. Kita udah mulai ada di upper middle income countries, sehingga pada proses penghitungan juga kita harus lihat aspek-aspek yang sesuai dengan apa sih upper middle income countries itu gitu. Nah, sehingga ketika kita misalnya mau bahas kemiskinan, kita harus bahas juga tentang upper middle income poverty rate gitu. Jadi pakai skalanya upper middle income gitu. Jadi jangan kita predikatnya mau upper middle income tapi penghitungannya pakai lower middle income gitu, itu juga nggak pas. Nah, jadi tadi balik lagi, World Bank itu punya 3 garis kemiskinan yang berbeda. Pertama itu $2,15 per kapita per hari itu untuk mengukur kemiskinan ekstrim. Ini ekstrim poverty gitu, ini standarnya internasional, itu $2,15 income-nya per kapita per hari. Lalu $3,65 per kapita per hari itu untuk negara berpendapatan menengah bawah,
lower middle income countries. Nah, lalu yang ketiga itu 6,85 dolar per kapita per hari. Nah, ini untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Itu yang sekarang statusnya Indonesia, sehingga Indonesia banyak yang bilang Indonesia apa namanya garis kemiskinannya itu 6,85 US dollar per kapita per hari. Nah, berdasarkan tiga garis kemiskinan ini, maka ada tiga angka berbeda juga nih buat Indonesia. Nah, pertama berdasarkan garis middle income countries yang tadi yang 6,85 dolar per kapita per hari, itu 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,9 juta orang dikategorikan miskin menurut standar ini. Jadi standar upper middle income countries Indonesia itu ada 60,3%. Penduduk itu Indonesia itu kategorinya miskin gitu. Nah, catatan kalau dibaca lebih lengkap, catatan baiknya adalah di angka itu diproyeksikan menurun secara bertahap. Jadi ada 58,7% di tahun 2025, 57,2% di tahun 2026, dan 55,5% di tahun 2027. Jadi trennya tuh menurun. Kalau lihat di laporan tadi secara lengkap. Jadi nggak cuma lihat 60,3%-nya, tapi gambarannya itu proyeksinya akan terus menurun gitu sampai 55,5% di tahun 2027. Lalu yang berikutnya itu berdasarkan garis kemiskinan lower middle income countries atau 3,65 dolar per kapita per hari. Itu kemiskinannya ada 15,6% penduduk Indonesia atau sekitar 44,3 juta penduduk Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan, kira-kira gitu. Tapi ini juga diproyeksikan turun. Jadi angkanya ini turun dari 17,5% di tahun 2023, terus turun di 15,6% di tahun ini 2024 kemarin gitu ya. Dan diproyeksikan terus turun menjadi 11,5% di tahun 2027 gitu. Jadi proyeksi angkanya itu terus turun gitu. Nah, lalu yang terakhir berdasarkan garis kemiskinan ekstrim atau 2,15 dolar per kapita per hari, kemiskinan Indonesia itu sangat rendah lah, kira-kira hanya sekitar 1,8% di tahun 2023 dan terus menurun terus lah kira-kira gitu. Jadi nggak terlalu signifikan gitu. Jadi angka kemiskinan ekstrim di Indonesia itu terus menerus menurun lah kira-kira gitu ya. Gitu nggak ada yang naik. Nah gitu, jadi tidak bisa dikomparasikan vis-a-vis sama angka BPS. Karena angka BPS itu baik lagi, itu menghitung pengeluaran, sedangkan angka dari World Bank itu memperhitungkan pendapatan. Jadi nggak bisa di-compare gitu. Cuma angka ini harus bisa ditelan lah gitu secara benar, dicerna secara benar oleh pemerintah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah pemerintah harus mengakui dulu gitu. Jadi ini ada data dari dua lembaga internasional, IMF dan World Bank. Suka nggak suka dengan konsep kapitalisme, suka nggak suka dengan keberadaan dua lembaga ini, tapi angkanya harus diamini dulu. Oh ya benar, menurut dua laporan ini angkanya adalah segini dan segini. Lalu berikutnya langkah-langkah apa nih supaya kita bisa bikin angkanya jadi lebih baik, atau kalaupun misalnya ternyata memang nggak mau pakai angka itu, ya bisa dikeluarkan metode perhitungan yang berbeda gitu, atau metode perhitungan yang juga diakui secara internasional gitu. Jadi tidak hanya deny gitu, tidak hanya enggak kita nggak segitu gitu, tapi tidak melakukan apapun gitu, bahkan karena mau gimana pun faktanya ketika Indonesia jadi negara upper middle income countries, waktu itu pemerintah juga merayakan gitu, seakan-akan itu adalah sebuah prestasi gitu. Wah, kita sudah berhasil meningkatkan segala macam gitu. Ketika kita merayakan, konsekuensinya juga kita harus mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh negara yang ngeluarin predikat tersebut gitu. Jangan sampai kita cuma mau statusnya aja, tapi standarnya kita nggak mau ngelakuin gitu. Makanya pemerintah harus juga fokus gimana caranya nih naikin pendapatan warga gitu. Jadi jangan cuma bahkan kalau bisa sih, kalau saya pribadi ya, bahkan kalau bisa ngitung itu jangan ngitung dari
pengeluaran, karena pengeluaran itu pasti beda-beda di tiap daerah gitu. Meskipun pasti nanti di perhitungannya ada pembobotan dan segala macam dan lain-lain. Tapi kayaknya memang lebih masuk akal menghitungnya pakai pendapatan gitu, karena bahkan UMR aja bisa langit dan bumi gitu. UMR Jakarta sama UMR Jogja aja langit dan bumi. Padahal harga Kinder Joy itu mau di Jogja, mau di Jakarta sama harganya gitu, nggak. Tapi kira-kira selisih harganya tuh sama, nggak ada selisih harga gitu. Jadi itu harga-harga sederhana ya, kayak Kinder Joy, apalagi misalnya odol, pokoknya semua barang yang ada di minimarket gitu, pasti harganya sama. Nggak beda di Jakarta maupun di Jogja, meskipun UMR-nya tuh langit dan bumi gitu. Belum lagi harga-harga yang lain gitu ya, harga kopi, harga apalah gitu. Jadi memang pemerintah fokusnya harus memeratakan kemampuan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia gitu ya. Mau itu di kota besar, mau itu di kota kecil, mau itu di urban, mau itu di desa gitu. Jadi semuanya standar harus disamain sehingga kita benar-benar jadi negara upper middle income countries gitu. Ya kalau misalnya kita benar dapat predikat itu kan kita semua juga yang senang gitu. Masyarakat juga yang dapat manfaatnya, pemerintah juga yang bisa mendapatkan glorifikasinya. Gitu. Kira-kira di episode kali ini, kalau misalnya teman-teman suka, boleh share, boleh bagiin ke teman-temannya. Kira-kira ini ya, kira-kira pembahasan di channel saya sih bakal kayak gini-gini ya gitu, ngomongin laporan, ngomongin mungkin bagi sebagian teman-teman berat, tapi ya semoga bisa jadi referensi pengetahuan yang baru buat teman-teman juga, supaya teman-teman pengetahuannya bisa lebih baik gitu ya. Paling enggak kalau misalnya ada obrolan di grup WhatsApp atau obrolan di tongkrongan bisa kelihatan lebih keren dikit lah gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.